Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Raya Jatimulya Bapak Haji Mansur Mata'anallah bituli hayati, serta jajarannya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali kajian subuh ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli bait wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kajian hadis tentang diharamkannya zalim, tahrimudz zulmi. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ini hadis panjang banget ini Pak, hadis riwayat Muslim dari hadis Arba'in. Hadis dari Abi Dzar dari Nabi qala annahu qala an rabbihi, jadi Nabi dari Tuhannya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini termasuk hadis qudsi ya Pak. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, aku mengharamkan az-zulma, kezaliman, perbuatan zalim, ala nafsi, atas diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling menganiaya. Jadi tadzalamu itu binanya musyarakah. Saling, jangan seperti, janganlah saling membunuh, janganlah saling mendolimi. Nah ini, makanya kan musuh kita itu bukan beda agama, wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada permusuhan di antara kita kecuali dasarnya zalim. Kalau orang itu zalim, itu musuh kita. Jadi kata Allah, aku tuh mengharamkan kezaliman itu pada diri saya, aku sendiri, kata Allah. Seperti ayat lain, ayat lain ya, kataba nafsihi, kataba ala nafsihi rahmah.
Itu mungkin perlawanannya ya Pak. Bahwa Allah Ta'ala itu mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Kataba ala nafsihir rahmah. Ada yang hafal gitu Pak, surat apa itu? Bahwa satu-satunya Allah menyifati wajib atas dirinya itu adalah kasih sayang. Nah, kalau yang di sini inni haramtu dzulma alayya, aku haramkan kedoliman itu atas diriku, kata Allah. Jadi nggak mungkin Allah Ta'ala itu mendolimi diri kita, nggak mungkin itu Pak. Ya, wa ma yambaghi lirahmani ayattahida walada. Jadi ini haram tu zulma. Kalau ada hamba Allah ahli ibadah gitu Pak, lalu Allah memasukkan hambanya itu ke neraka, dolim nggak Allah Pak? Enggak. Allah memasukkan orang durhaka ke surganya Allah, dolim nggak Allah? Tidak. Karena itu salah satu sifat jaiznya bagi Allah. Ya biar kita ini gitu ya. Saya dari kecil ibadah terus. Ya kalau umpamanya diukur meteran itu dari 1 meter sampai 100 meter itu ibadah terus. Itu tidak membuat Allah wajib memasukkan dia ke surga, enggak. Sebaliknya ada orang itu ya kan enggak beribadah dari 0 meter sampai 100, kalau jarak hidup itu 100 meter, lalu Allah masukkan dia ke surga, itu enggak salah buat Allah. Karena di dalam kajian tauhid itu fa in yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzibna fa bimahdil adli. Kalau Allah memberi pahala kepada kita atas amalan kita, itu murni anugerahnya Allah. Ini Bapak sholat subuh, Bapak nih kan dikasih pahala sama Allah. Itu memberi pahalanya itu enggak wajib bagi Allah, enggak. Iya kan? Sebaliknya orang maksiat tapi Allah menyayangi dia gitu. Bisa terjadi itu. Jadi jika Allah memberi pahala kepada kita atas amalia kebaikan, fabimahdil fadli, itu semata-mata atas kemurnian anugerahnya. Wa iyu'adzibna fabimahdil adli. Tetapi kalau Allah mengadab kita, itu semata-mata murni atas keadilannya. Gitu loh Pak. Cuman biar imbang. Kalau Allah menjanjikan memberi pahala, fahuwa munjizun lahu, maka Allah pasti akan memenuhi. Jadi begini pemahaman tauhid itu. Ya. Jika Allah berjanji akan memberi pahala kepada hambanya, siapa yang sholat subuh atau sunnah, ya, sholat fajar, rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha gitu. Lah itu fahuwa munjizun, pasti Allah akan meluluskan pahala itu. Tetapi jika hambanya itu maksiat, lakukan dosa besar katakan gitu, maka bagi faham ahli sunnah wal jamaah ada 2 kemungkinannya. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah menghendaki mengadab, menyiksa, tapi kalau Allah menghendaki mengampuni. Untung nggak Pak?
Kalau kita berbuat baik pasti Allah akan memberi pahala. Tetapi jika kita maksiat antara dua, kalau Allah mau mengampuni, kalau Allah mau ya mengadabnya. Kalau faham Mu'tazilah enggak, kalau orang berbuat dosa besar, wah itu kafir loh, langsung memvonisnya. Lah, jadi enggak ada kedzaliman, perbuatan zalim bagi Allah itu ya. Ma'nahu la yanbaghi li wa la yajuzu alayhi. Jadi tidak pantas Allah Ta'ala berbuat zalim itu. Jadi jangan sekali-kali kita mengalamatkan kezaliman itu kepada Allah gitu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini hadis qudsi ya. Kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kata Allah, kalian semua itu sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan memberi petunjuk itu. Jadi kita ini awalnya kan sesat gitu, kecuali orang yang diberi hidayah. Wa ya ibadi, dan wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, kalian semua orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan memberi makan kepadamu. Lapar ya kan, sesat ya. Wa ya ibadi, dan wahai hambaku, kullukum arin, kalian semua adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya akan aku beri pakaian kalian. Wa ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'a. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang berbuat salah di malam hari dan siang hari, maka saya akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka niscaya aku akan memberi ampunan. Itu ya Pak ya, sesat ya kan, lapar, telanjang, salah, itu dialamatkan ke kita semua oleh Allah. Makanya selalu kita di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ya Allah ke jalanmu yang lurus. Jadi kita ini hidup ini Pak hanya ittiba ya, mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu kita ya, ujungnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan apapun di tengah-tengah masyarakat kita, kalau bertentangan dengan ajaran-ajaran guru kita, yaitu pasti sesat gitu. Tetapi anehnya di Indonesia ini jualan apa saja tuh laku gitu, ya kan? Makanya pernah dirilis itu apa, aliran-aliran sesat tuh, itu jumlahnya ratusan apa ribuan Pak. Iya kan, ada aja pengikutnya. Zamannya Lia Eden, Musodak, iya kan, itu yang pembesar-pembesarnya. Karena kita ini sudah jelas gitu loh,
Ketika kita minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dijelaskan, namanya tafsir Quran bil Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Minal anbiya, dari para nabi, wal mursalin, was sholihin, was syuhada, was sholihin. Ya, kemarin ada konten video itu Pak ya, ternyata settingan itu yang Samsudin itu Jawa Timur itu. Ya iya kan, itu kurang ajar banget itu bisa musyrik, itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan walaupun niatnya untuk hanya konten biar banyak ininya, followernya. Haram itu Pak, jangan-jangan naudzubillah musyrik. Kan siapa yang mengharamkan, siapa yang menghalalkan yang diharamkan Allah, itu bisa musyrik. Maksa istilahnya tukaran istri gitu kan ya, walaupun itu settingan dengan tujuan supaya banyak yang nonton kan. Lagi diusut sekarang itu Samsudinnya. Jangan main-main dengan agama Pak, kita harus punya cemburu Pak. Innallaha yaghur wa ghiratullah ayyutiyal mu'minu ma harramallah. Allah Ta'ala itu cemburu Pak kalau hamba-hambanya itu berbuat dosa, kalau hamba-hambanya itu melakukan yang diharamkan. Allah cemburu. Cemburunya Allah Ta'ala itu kepada orang mukmin yang melakukan sesuatu yang diharamkan. Itu harus diusut Pak, orang kayak begitu. Agama nggak boleh buat main-main ya. Haram tu zulma. Dolim itu asal logotannya, bahasanya dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terus saya umpamanya naruh peci di kaki gitu kan, itu dolim kan Pak ya. Kita ini sudah ada tempatnya belum nih, kita hidup ini di akhiratnya udah dikasih tempat belum sama Allah? Surga atau neraka udah belum? Tauhid kita mengajarkan kan sudah kan Pak ya. Makanya Allah Ta'ala itu nggak mungkin meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu namanya ada nafi dan isbat. Nafi dan isbat itu kalau dalam balaghah namanya adatul qasr. Bahasa lainnya semata-mata. Semata-mata Allah menciptakan kita ini hanya untuk beribadah. Kita beli umpamanya sejadah bagus baru. Sejadah itu bukan buat sholat gitu kan. Tiba-tiba buat keset. Itu dolim namanya. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tiba-tiba maksiat, dolim namanya ya. Tapi kan manusia itu dikasih musuh yang namanya setan. Nah itulah perjuangan kita Pak, di situ letaknya. Kita ini diuji oleh Allah dengan ya diizinkannya musuh-musuh kita itu, setan-setan itu untuk menggoda kita. Innas syaitona lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu buat kita, buat kalian semua adalah musuh yang nyata gitu. Nah gitu. Wa ya ibadi, wahai hambaku, kalian semua itu lapar. Siapa yang ngasih makan? Allah. Maka mintalah makan kepada Allah, Nah ini kan semua hakikatnya Pak. Kalau syariatnya itu kita dagang, ya kan? Kita kerja. Kalau diartikan secara letterlek gitu, minta makannya pada Allah, nggak usah sama
capres minta makan siang sama Allah, minta makan pagi. Hah? Itu orang kalau menjanjikan ngasih makan itu perintah Allah, Pak ya. Afsus salam wa atimut ta'am gitu kan. Sebarkan salam, berilah makan. Di India itu sudah ada, Pak ya, program makan. Ya, kita umat Islam itu harus pandai menyebarkan salam dan memberi makan. Bapak pulang haji, undang teman-teman, nggak usah macem-macem, suruh makan aja. Maka itu ada yang mengatakan tanda hajinya itu mabrur adalah memberi makan. Subhanallah. Kata Allah, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Minta makan kepada Allah ya nggak langsung ya Allah. Pernah nggak Bapak dalam sholat itu? Ya Allah, saya belum makan, berilah makan. Hah? Padahal disuruh minta kan? Tidak ada orang minta itu sama orang. Benar itu Pak, minta dong buat makan siang. Ya malah yang begitu mah nggak boleh. Maksudnya minta makan kepada Allah Ta'ala itu bekerja. Sama dengan begini Pak hadis. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Prakteknya kita bisa saja minta tolong sama Bapak, tetapi pertolongan yang diberikan oleh teman kita itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita datang ke tetangga, ke saudara, ya Pak, saya minta tolong mau minjem uang buat ini, lalu dikasih, apa yang harus pertama kali kita ucapkan? Alhamdulillah, baru terima kasih sama orang. Jangan terima kasih sama Allah doang, nanti nggak sah terima kasih kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri, ya nggak punya terima kasih kepada orang, maka dia sama nggak mensyukuri Allah gitu. Sama seperti ya ada beberapa ayat Al-Quran atau hadis yang selalu beriringan Pak. Ya seperti aqimus sholah wa atuz zakah, ya kan, dirikan sholat, berikan zakat. Ini artinya hablum minallah dan hablum minannas. Sholat aja dia nggak pernah berbagi, itu juga salah. Anishkurli wali walidai. Ini ayat nggak bisa. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Itu Pak. Wa ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, kalian semua adalah orang yang telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah kamu pakaian, niscaya akan aku kasih pakaian. Jadi hakikatnya coba, makanya ketika kita lahir di dunia Pak, satu helai benang pun kita tidak punya. Sekarang dikasih segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menyuruh sedekah, menyuruh berbagi. Yang memberi Allah, kita suruh menyalurkan aja nggak mau. Lah ini yang dolim. Ya makanya Allah Ta'ala itu nggak wajib memberi pahala, itu nggak wajib, walaupun menjanjikan. Karena awalnya kita arin, telanjang, begitu lahir itu, ya anaknya siapapun, ada kita lahir bawa emas kilo gitu, walau ibunya kesiksa itu. Kita nggak punya apa-apa, dan kita pulang akan kembali begitu. Makanya di kitab Syarah Hikam itu, antum tuhibbuna salasah walaysa lakum, kalian semua mencintai 3 hal, padahal 3 hal itu bukan milik kamu. Apa? Antum tuhibbuna nafsa
wan nafsu lil hawa, kamu mencintai nafsu padahal nafsu itu yang punya hawa. Nafsu itu yang milik hawa, kita ikut-ikutan mencintai nafsu. Makanya kita, siapa yang ingin bahagia ya harus melawan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa artinya? Siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, dan dia mencegah nafsunya, anil hawa, ya kan, dari segala keinginannya, fa innal jannah hiyal ma'wa, maka surgalah yang akan menjadi tempatnya. Itu kuncinya. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, kita lawan hawa nafsu itu. Kata nafsu ingin ngetan, kita ngulon. Kata nafsu ingin ngulon, kita ngetan. Selalu bertentangan dengan nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Turab tadi, yang kedua, kamu mencintai ruh. Antum tuhibbunar ruh war ruhu lillah. Artinya kita mencintai ruh itu apa, Pak? Pengen hidup lama apa ya? Ya buktinya kalau kita lapar makan kan, takut mati. Ya cinta ruh itu ya maksudnya supaya awet hidupnya ya. Padahal ruh itu milik Allah, kapan dan dimanapun bisa terjadi. Makanya diantara nasihat Imam Ghazali, di dalam hidup ini yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Kita, siapapun kita, berapapun umurnya, kesempatan untuk mati sama. Si kaya, si miskin, rakyat, pejabat, muda, tua, sehat, sakit, kesempatan untuk mati sama, nggak ada bedanya. Wah dia mah kaya, matinya masih lama, enggak. Dia sakit terus, dekat matinya, enggak. Buktikan Pak ya, ada di tetangga kadang-kadang sakit sampai ke belakang aja butuh bantuan orang gitu, tapi lama hidupnya. Tiba-tiba ada tetangga lain sehat bugar, mati. Di Tambun ada Pak kemarin itu, iya kan, mati. Habis pemilu capek mati, iya kan. Wah macam-macam loh prediksi orang, dikasih apa gitu mati memati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Makanya ada sebuah syairan itu Pak, waladatka yabna adama waladatka ummuka yabna adama bakia wan nasu yadhakuna haulaka yadhakun sururo. Kalian pertama kali dilahirkan oleh ibu kita itu menangis, ya kan, sementara orang di sekeliling kita tertawa bahagia. Fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika ya dhahikam masrura, maka sungguh-sungguhlah kalian supaya ketika kalian mati orang-orang di sekeliling kita menangis, kita yang menghadap Allah tersenyum karena berjumpa dengan kekasih gitu. Ya ibadi, wahai hambaku, ini panjang banget hadis qudsi ini Pak. Innakum tuhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua di malam hari berbuat salah, di siang hari juga demikian. Saya mengampuni dosa semuanya itu, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughud durri fatadurruni. Kalian semua tidak bisa membuat saya bahaya. Ya, seorang seluruh dunia umpamanya
maksiat kepada Allah, sedikit pun nggak mempengaruhi, ya kan? Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak bisa memberi keuntungan kepadaku, kata Allah, selalu kamu memberi keuntungan kepadaku, enggak. Jadi semuanya itu kembali kepada diri kita. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak pengaruh dengan kemaksiatan kita. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Kata Allah, wahai hambaku, orang pertama kali dan akhir kali kalian, manusia dan jin kalian, semuanya takwa, nggak ada yang maksiat sedikit pun. Mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak ada pengaruhnya kepada elektabilitas aku sebagai Tuhan. Enggak ngaruh, Pak. Ya kalau kita mengaruh kan, iya, yang paling menang itu Komeng itu dapat 2 juta. Iya, langsung ke parlemen. Itu amanat, Pak, ya. Berarti Komeng itu membawa amanat 2 juta orang. Apa enggak berat itu, Pak? Ya itulah kehidupan kan. Yang keluar uang banyak enggak dapat, ya banyak yang stres, yang gila gitu kan. Ada yang dinyala enggak dapat, santai aja, Pak. Kita ikhtiar untuk jadi caleg, untuk mengabdi, ya maksudnya untuk, ya kan, untuk berbagi sebagai, enggak sampai ya sudah. Kalau niatnya kita bagus dimanapun, ya itu. Makanya dalam kajian tasawuf itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita tahu tentang diri kita, maka akan mengenal Tuhan. Silakan kita mau jadi apa aja, yang penting himmah kitanya baik, niatnya bukan untuk cari kekayaan, bukan untuk mendolimin orang. Kalau orang nggak ada yang begitu juga repot, Pak, ya kan? Suruh cari angkat jadi RT nggak ada yang mau, RW nggak ada yang mau, lah sulit kita, ya. Kita terima kasih ada teman-teman yang itu, ya. Begitulah eksistensi Tuhan kita, ya kan? Ghaniyun anil alamin, nggak butuh alam semesta ini. Saya pernah baca cerita itu, Pak, di balik Jabal Qubais itu ada alam yang lebih luas dari alam syahadah kita yang kita saksikan ini, dan penduduknya pun jauh lebih banyak di sana. Itu semuanya takwa semua, Pak. Ya, kalau umpamanya di sana 2 kali penduduk dunia, umpamanya di sini ada 7 miliar, 14 miliar di sana, takwa semua, Pak. Ya kalau Allah mau ngambil untung rugi, ngapain kan? Miara kita yang banyak dosa ini, udah ngurusin yang ono aja itu, menurut semua itu. Ya, jadi kita harus memahami eksistensi Tuhan kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kamalnya, ya, sifat kesempurnaannya. Jadi kita ini ya sebagai hambanya yang betul-betul harus beribadah kepadanya. Ending surga neraka bukan urusan kita. Makanya ada seorang wali mengatakan, seandainya aku disuruh milih ibadah terus masuk neraka, ama enggak pernah ibadah masuk surga, itu jawabnya saya mendingan ibadah terus kepada Allah walaupun endingnya masuk neraka. Kalau kita kan kebalikannya, Pak, ya, yang penting masuk surga. Gitu. Tapi bagaimanapun Allah menciptakan manusia itu ada 3, Pak. 1, orang diciptakan oleh Allah, dia ahli ibadah, ya, ahli taat, masuk neraka, masuk surga. Lah ini normal, Pak, ya, hukum normal ini. Ada yang kedua, ibadah terus, ahli taat, tapi endingnya masuk neraka. Ya, ada ini orang nggak ngapa-ngapain, tapi ya kan, diwafatkan oleh Allah sebelum balik masuk surga. Ini di antara 3 ini kita di mana?
Ada yang tahu nggak? Ahli ibadah surga, nah, itu normal lah, hukum normal itu Pak ya, iya kan? Ada ahli ibadah neraka, terakhir ahli maksiat surga. Di ujung hidupnya dia tobat gitu. Itu nggak lepas dari itu Pak kita Pak ya. Makanya kita hanya memohon kepada Allah. Makanya di depan kita ada bulan Ramadan yang Allah janjikan pahala-pahalanya, ya kan? Jangan lewati Pak. Istilahnya begini, kalau Ramadan aja kita nggak dapat ampunan, maka jangan berharap di bulan lain dapat ampunan.